Tuhan Yesus, terpujilah namamu, berikan kami kekuatan hikmat yang baru dalam setiap hidup kami. Berikan kekuatan yang baru di pagi hari ini, untuk supaya kami sampai firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan yang menguatkan di dalam setiap apa yang menjadi pekerjaan kami. Amin. Berkati media Zoom dimanapun kami berada, biar semua dalam kendali kasih anugerah dan kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, dan semua yang datang dan hadir maupun yang belum, semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan belajar bersama supaya kami mengalami hidup dalam kelimpahan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Oh, haleluya. Terima kasih buat semua saudara-saudaraku. Dan yang hari ini yang merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek Gong Sipacai. Di mana-mana sekarang lagi ramai Pak ya. Semua dunia sedang menuju kepada acara Tahun Baru Cina atau Imlek. Betul, Pak. Jadi semua ikut berpartisipasi karena mereka sedang bagi-bagi uang, dapat ampau. Amin. Ini ada suara masih ini ya, apa? Suaranya masih apa? Ya, masih ada suara yang dari luar dengar ya. Ya, salam Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca firman yang kami tulis di dalam judul di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat ini juga menginspirasi dan juga menjadikan sebuah kekuatan ketika kami membaca dan kami merenungkannya. Karena surat inilah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang secara iman buat kita yang hari ini, bahwa kekuatan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Rasul Paulus katakan di surat Filipi pasal 4 ayat 13 yang akan mewakili segala apa yang mengalami dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus mengutip satu surat yang ditulis dalam Filipi 4 pasal 13. Di dalam pelayanan Paulus, dan Paulus bukan seorang yang memiliki uang banyak, ataupun pelayanan-pelayanan Paulus yang selalu seperti apa yang kita gambarkan. Ternyata surat Rasul Paulus di Filipi pasal 4 ayat 13 menggambarkan situasi atau kondisi yang dialami Rasul Paulus dalam keadaan apapun di dalam sebuah pelayanannya. Namun di Filipi pasal 4:13 Paulus menekankan kepada surat tulisannya yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, atau kepada Rasul Paulus pada waktu itu. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini pun terjadi kepada siapapun yang saat ini maupun siapapun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Terkadang situasi kondisi yang membuat kita dalam kesulitan itu pun terjadi karena mungkin itu juga Tuhan izinkan agar segala apa yang kita lakukan. Rasul Paulus katakan di dalam suratnya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan solusi. Dan Rasul Paulus bersandar penuh kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Ini yang menjadi
satu hal makna daripada tulisan firman Tuhan yang kami mau bacakan dan kami renungkan bersama-sama saudara-saudaraku di Zoom ini. Jadi apapun yang dialami Rasul juga silih berganti dalam kondisi situasi dimanapun Rasul Paulus melayani, dan hal-hal inilah yang mengindikasikan bahwa Paulus sering di dalam keadaan sulit atau situasi yang sangat genting di dalam keuangan dan pelayanan. Dan itu pun juga mungkin saudara dan saya mengalami situasi yang sama apa yang ditulis dalam firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 13. Tetapi disinilah Rasul menguatkan tulisan-tulisannya agar kita tetap bersandar bahwa kekuatan Tuhanlah yang menghibur apapun yang kita alami. Dan dikatakan di dalam surat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita sebagai orang percaya, saudara dan saya yakin, saudara dan saya selalu mendeklarasikan, menyatakan dan memproklamasikan bahwa Yesus adalah segala-galanya buat kita. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah surat tulisan Rasul Paulus ini menjadikan sebuah kehidupan kita di dalam hidup dan pikiran kita, dalam situasi pelayanan ataupun kondisi situasi apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini? Tapi saya percaya bahwa pagi hari ini kita sedang memberikan kekuatan yang baru di dalam roh dan pikiran kita supaya situasi di tahun 2022 jelas kita melihat kondisi yang saat ini mungkin bukan kita inginkan, tapi situasi kondisi ini terjadi dengan datangnya begitu sendiri. Saat ini di Indonesia ada namanya virus baru yang saya lihat di dalam spanduk maupun tulisan, yaitu virus yang cepat menular, yaitu Omikron. Dan di Jakarta yang terkhusus ataupun di Indonesia, banyak sekali orang yang terpapar. Dan inilah yang menjadi persoalan yang sangat sulit di dalam kondisi situasi, di dalam pelayanan maupun di dalam kita berkomunikasi. Namun saya percaya bahwa kita memiliki kekuatan yang dahsyat, saudara-saudaraku. Dan inilah yang kita katakan, I believe. Kita percaya 100%, bahkan lebih daripada 100%, bahwa segala sesuatu yang memampukan kita melewati situasi yang sulit di tahun 2022, kita tetap percaya bahwa ada kekuatan baru yang memampukan kita untuk bisa menyelesaikan kondisi situasi apapun yang saudara dan saya alami. Saya percaya karena saudara dan saya sama-sama kita percaya kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Ternyata ditulis dalam firman Tuhan, Yesus adalah pembuat ajaib, pembuat mujizat, bahkan segala perkara. Dan yang letih, lesu, terbeban berat, bahkan situasi apapun yang terikat, ketika kita katakan Yesus adalah solusinya. Dan itulah yang menjadi dasar kekuatan saya dan saudara, bahwa saudara dan saya tidak salah menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadikan sumber kekuatan, sumber imajinasi, sumber kreasi, dan sumber inovatif buat kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita hari ini sedang mengasupsi kekuatan yang baru ketika kita merenungkan apa yang saudara dan saya sampai saat ini ada. Bukan karena kebetulan saudara memiliki kekuatan, memiliki kekayaan, ataupun segala sesuatu yang menopang dalam hidup Anda. Tapi saudara punya Yesus seperti saya hari ini. Saya percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Maka pagi hari ini, siapapun yang saat ini mengalami keletihan,
lesu, beban, apapun penyakit, apapun kondisi, hari ini kita bilang, I believe Jesus. Kami percaya 100%. Bahkan percaya apa yang kau akan kerjakan buat saya dan saudara. Semua akan diselesaikan. Di mana Yesus pernah menyatakan, teletes di kayu salib dan di segala penderitaannya. Segala dosa kita ditanggung. Kelemahan kita dan apapun yang ada di dalam hidup kita, semuanya disempurnakan dalam kasih anugerah Yesus, supaya saudara dan saya diberikan kekuatan yang baru, diberikan kemampuan yang baru. Bahkan segala apapun yang kita alami, semua bukan karena sumber kekuatan kita, tetapi sumber yang datangnya daripada yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mengalami satu hal yang sekarang saya bilang saya adalah pemenang. Karena proses di dalam kehidupan kita, itulah yang menentukan kualitas kita bersama Tuhan. Makanya saya percaya ketika kita mengalami sebuah dilematis dalam keadaan situasi yang sulit apapun, kita sedang diproses untuk tetap memiliki rohani yang rata-rata lebih besar daripada orang-orang dunia. Bahwa kita memiliki kekuatan, memiliki satu sumber yang menjadikan kita melakukan apapun dengan kemampuan, bukan daripada tenaga pikiran kita, tetapi daripada janji Elohim, janji Tuhan. Maka itu kita percaya di pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa hari ini kita memiliki kekuatan baru. Bahkan segala yang memiliki segala penderitaan, Tuhan akan angkat. Bahkan kita imani dan percaya di dalam roh. Segala penyakit hari ini siapapun, saya dan saudara akan diberikan kesembuhan yang sempurna. Inilah surat Rasul Paulus, bahwa segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dan kuasa, bahkan kalau di surat-surat itu. Saya pernah mengalami sebuah pelayanan-pelayanan ataupun dalam sebuah kehidupan saya juga mengalami hal yang sama yang ditulis di dalam Rasul Paulus, surat di Filipi 4 ayat 13. Tapi semua itu kami lalui karena kekuatan yang memberikan kami mampu, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku, memang sebagai hamba Tuhan ataupun orang percaya terus dalam kehidupan kita serba nyaman. Tidak, saudara-saudaraku. Di dalam sebuah pelayanan, apakah ketika kita ketemu dengan semua orang-orang menyenangkan? Tidak, saudara-saudaraku. Apa ketika kita datang di dalam sebuah kota, desa maupun di dalam sebuah pelayanan kita diterima dengan terbuka? Tidak, saudara-saudaraku. Dan segala sesuatu yang kita miliki semua akan dibantu? Tidak, saudara-saudaraku. Inilah yang saya alami di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah kontekstual, di dalam penginjilan saya. Tapi saya percaya surat Filipi pasal 4 ayat 13 inilah yang memampukan sampai saat ini saya dan saudara bisa tetap eksis dalam situasi apapun. Memang nggak sulit kondisi saat ini, saudara-saudaraku. Ini pun ditulis dalam firman Tuhan bahwa di tahun ataupun di akhir zaman ini kondisi situasi hanya mengenapi firman Tuhan. Bahwa semakin hari semakin jahat. Kita melihat banyak orang, teman-teman kita atau siapapun yang kita kasih hilang begitu saja. Saya alami, saudara-saudaraku, di Jakarta kami buka ini pelayanan preman, termasuk John Kay, termasuk preman-preman yang pernah mengalami di penjara di Nusa Kambangan. Bahkan kehidupan yang sangat luar biasa. Mereka pembunuh, bahkan mereka perampok, bahkan mereka segala sesuatu yang mereka alami dulu adalah mereka yang sangat jahat. Tapi pada waktu kami pelayanan di Jakarta, preman-preman, mereka mengalami lawatan dan mereka percaya bahwa ada kekuatan yang memampukan mereka untuk berubah. Bahkan kalau ikut Yesus bukan karena kekayaan berkelimpahan, tetapi memampukan kita untuk melawan dosa. Saya dulu bandar narkoba, saudara-saudaraku. Tetapi ketika saya sudah ikut Tuhan, saya tidak tersentuh dengan apapun yang disebut dengan zat-zat narkoba.
kami tahu, kami ikut. Sekarang saya ini bekerja sama Intel, saudara-saudaraku. Jadi bisa tahu mana yang terindikasi, mana yang saat ini mengalami situasi proses kesembuhan. Kami salah satunya pembicara di jaringan mencegah daripada mengobati. Jadi saya percaya bahwa yang memberikan kemampuan kita bukan karena kita punya pengalaman, tetapi ada sumber kekuatan yang saat pagi hari ini sedang kita bahas, yaitu siapa pembuat kekuatan. Satu nama di kolong langit ini, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah mengalami goncangan-goncangan dalam pelayanan. Memang pelayanan saya, saudara, ini karena kami sudah bersahabat, menjadi satu keluarga besar di komunitas ini, kami akan cerita tentang hal-hal yang terjadi dari masa yang kecil dalam pelayanan. Jadi kami mau memberi kesaksian. Kami dalam pelayanan, saudara-saudaraku, ini kan dikatakan Rasul Paulus pun dalam pelayanan, dalam tekanan. Saya mengalami, makanya saya mau berkatakan di dalam renungan, kesaksian firman di pagi hari ini, sebuah keadaan dan kejadian yang saya alami juga. Jadi ketika kami pelayanan, ini saya pelayanan yang ada di Kalimantan. Kami pelayanan di Kalimantan, mereka banyak juga yang menerima saya. Bahkan ada beberapa oknum yang menolak kehadiran saya. Dan kondisi situasi ketika saya ada di Kalimantan Tengah, pusat di mana hutan terbesar di 5 benua termasuk Indonesia, yaitu yang ada di Kalimantan, yang dikatakan di dalam pelayanan-pelayanan kita, Kalimantan adalah jantungnya Tuhan, karena di sana masih rimbun pohon-pohon, bahkan segala binatang yang buas masih ada, dan kami ada di tengah-tengah hutan, dan kondisi situasi geografis yang sangat tidak bersahabat dengan perjalanan-perjalanan pelayanan. Bahkan kita tidak mengalami apa yang disebut dengan PK. Kami di sana, saudara-saudaraku, kami pelayanan 2 tahun. Kami mengalami perubahan metamorfosis di dalam tubuh yang tadinya putih jadi saat ini kayak begini, saudara, hitam. Bahkan kami pertama awal mula di sana, kami digigit namanya nyamuk itu agas. Waduh, kalau gigit, saudara-saudaraku, dia nggaruknya sampai pagi, ketemu pagi. Saya ngalamin budukan. Terus akhirnya bisa, karena kami beradaptasi, semuanya selesai. Bahkan segala binatang yang gigit, walaupun sekecil apapun sakit, bahkan bentol-bentol. Bahkan kita ketemu namanya beruang, ketemu simpanse, ularnya nggak kecil-kecil, besar kayak sepaha itu. Bahkan binatang-binatang, ada harimau dahan. Itu tapi kami lewati, saudara-saudaraku. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan Tuhan katakan dalam suratnya, dia akan selalu hadir di tengah persoalan saudara. Itulah Yesus yang ajaib. Yang dulu nggak pernah saya kenal. Siapa Yesus? Ternyata ketika Tuhan panggil saya dalam pertobatan, dan saya memberikan diri saya supaya saya tetap di dalam pemeliharaan. Dan sampai saat ini, saudara-saudaraku, ketika kami ikut Tuhan, kami tidak mengalami apa yang disebut dengan pekerjaan dunia, tapi kami melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika kami ada di Kalimantan, kami nggak pernah dapat sokongan, dukungan, saudara. Ini kalau kita mau cerita, wah kok Bapak bisa jadi gembala, tapi dukungan kok nggak dapat. Benar, saudara-saudara, karena di sana kita mau telepon orang Indonesia, orang Jakarta susah di hutan. Jadi sebulan sekali kita ke kota, naik mobilnya mobil perusahaan, baru bisa telepon. Di sana kami alami yang saya tuh karena cinta akan pelayanan, sehingga kami juga kalau pelayanan itu ya apa adanya. Setrikaan nggak ada, saudara-saudaraku. Saya setrikaannya tuh begini, kalau saya habis cuci pakaian, saya lipat terus saya taruh di bawah kasur. Jadi besoknya rapi. Itu, saudara-saudaraku. Bahkan listrik
belum masuk, yang ada diesel, kalau diesel itu mampu, ataupun kalau dibilang solar, kekuatan matahari, tapi itu terbatas, baru dia redup. Nggak ada TV, bahkan kalau kita lihat kanan kiri gelap gulita. Kalau ke atas saja terang, bintang-bintang itu saya lihat itu sangat bertaburan, dan saya lihat benar-benar kuasa cakrawala yang Tuhan ciptakan, langit yang begitu biru. Tapi kalau kita lihat ke kanan ke kiri gelap, karena banyak pohon-pohon tumbuh besar-besar seperti mobil. Tapi saudara-saudaraku, dalam waktu 2 tahun kami melewati proses dalam kehidupan saya mampu di sana menguasai segala tempat di mana kami datang. Sehingga kami punya murid-murid, punya jemaat-jemaat, punya beberapa bangunan yang dari keluarga besar mereka yang percaya, mereka bangun menjadi rumah ibadah atau gereja atau pastori di setiap desa. Itu yang membuat kami sangat bersuka cita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memampukan, dan Dia yang bekerja lewat di dalam pikiran dan hati kita. Kita membaca firman Tuhan di Efesus pasal 6. Bukan Efesus, 1 Korintus 12. Ya kan? Kita membaca saudara-saudara 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Korintus. Ini juga yang menjadi sebuah kekuatan yang saya alami. 2 Korintus 12, saudara-saudara. 2 Korintus 12. Saya cari saudara-saudaraku. Dua Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi berbalik, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca surat firman Tuhan, di dalam penganiayaan kita sukacita. Di dalam kelemahan kita sukacita. Coba kalau orang dunia, kita paling akan dihakimi karena terlalu bodoh kamu melihat dan memperjebakkan firman Tuhan. Tetapi sebab jika aku lemah maka aku kuat. Rasul Paulus tidak pernah mengandalkan kekuatan hidupnya lagi, tetapi dia memberikan dirinya untuk supaya roh kasih karunia atau kasih karunia itu yang memimpin di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Karena dia sangat amat percaya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit di hari ketiga, dia menampilkan dan menampakkan bukan sebagai nabi, bukan sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan segala kekuatan kepada Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus katakan, sia-sialah kamu, sia-sialah kita kalau kita tidak percaya dengan kebangkitan. Maka itu saudara-saudaraku, kita bersuka cita. Bukan lagi kelemahan-kelemahan di dunia yang kita ditanggung. Tetapi ketika kita pulang ke rumah Bapa, Dia pun sudah menyediakan rumah untuk kita, supaya kita tinggal sebagai hadiah daripada sebuah pelayanan, sebuah kehidupan, yaitu mahkota-mahkota iman kita yang saat ini sudah disediakan oleh Bapa di surga. Inilah yang menjadi target satu destiny pelayanan Rasul Paulus. Maka itu dia kosongkan di dalam kehidupan. Dia berpikir Kristus, kehidupan masa lalu. Dia tinggalkan, dia tanggalkan, dan dia buang. Dan dia hidup di dalam kasih karunia. Dan dia mengandalkan yang dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus atau kepada kita. Jadi jadilah konsep di dalam sebuah hidup kita. Hari ini kita harus mengosongkan hidup kita untuk dunia, tetapi kita isi untuk kerajaan Tuhan, yaitu kasih karunia, sehingga saudara dan saya diberikan kekuatan saat Anda lemah, saat Anda mengalami satu hal yang mungkin dunia katakan itu
itu menjadi sebuah hukuman, tetapi di dalam hidup kasih karunia itu adalah sebuah proses di mana saudara dan saya sedang mengalami sebuah metamorfosa dari orang dunia menjadi orang surgawi. Jadi anak-anak terang Tuhan menjadi pewaris kerajaan surga dan menjadi hal-hal yang ajaib. Orang akan melihat bahwa kita bersama Tuhan diberikan glorious, kemampuan, diberikan kemuliaan, diberikan kewibawaan agar saya dan saudara mengalami sebuah apresiatif yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mengandalkanku. Ini yang menjadi sebuah dasar dan sebuah pelayanan di Kalimantan. Saya teruskan saudara-saudaraku bahwa saya juga mengalami kalau saya mau cerita kalau di kota, sorry saudara, banyak hamba Tuhan pakai jas, berbahasanya retorika dan bergayanya sangat borjus, tetapi dia belum pernah mengalami namanya proses. Saya selalu berdoa sama teman-teman yang seperti itu, supaya ketika kamu masuk di dalam proses baptisan api, supaya saudara bisa menguatkan semua apa yang ada di dalam sekeliling saudara. Karena situasi kondisi kalau di Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya karena di dalam nama Yesus. Penderitaan-penderitaan apa yang kita alami itu adalah penggenapan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak kerajaan Allah, yaitu anak-anak yang dimenangkan dan dibenarkan dan disempurnakan di dalam kasih karunia. Di dalam sebuah pelayanan saudara-saudara, saya di Kalimantan, kita kalau PK, karena jemaatnya maaf tanda kutip dengan kapasitas keuangan yang sangat minim, kami terima, kadang-kadang kami lipat dan kami bagikan lagi besok buat penginjilan. Jadi pelayanan kami di sana habis melayani di hari Minggu, kita sebagai kepala pimpinan atau sebagai gembala, setelah hari Minggu sore kita berangkat ke desa-desa lain, saudara. Dan di ke desa itu jalannya sangat terjal. Kalau kita mau hujan, pasti kita akan kayak main ski, merosot. Kita nggak perlu ngerem, itu nggak bisa karena terlalu tinggi dan akan terbawa terus sampai di mana kita bisa berhenti. Itu kalau hujan. Bahkan kalau kita naik motor, ya kan dalam kondisi oleng, ketika kita terprosot, kita jatuh tiba-tiba. Dan kalau kering pun batu-batu. Jadi saya alamin ini bukan suatu dramatis, saudara. Saya alami. Makanya saudara hari ini tahu bahwa saudara bukan kekuatan saudara. Maupun yang ada di Australia, di Indonesia, di Rusia, di Amerika. Ini hanya kekuatan Tuhan. Karena Tuhan baik. Dia sangat murah atas hidup kita. Memberikan yang terbaik untuk kita supaya kita bisa mengalami sebuah kemenangan. Sebuah apa yang menjadi pewaris kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara dalam tekanan, proses apapun, saudara jangan khawatir bahwa saudara menyelesaikan sendiri. Tidak. Saudara ada Tuhan, saudara ada yang mimpin, dan saudara yang menanggung. Segala penderitaanmu ku tanggung di dalam Dia. Rasul Paulus katakan, artinya kita pun percaya bahwa segala persoalan saudara dan saya semua akan ditanggung di kayu salib, bahwa Yesus pernah mati dan untuk kita. Ini yang menjadi sebuah dasar iman dan percaya kita. Hari ini kita serahkan segala kekhawatiran kita, apapun kondisi, bahkan segala penyakit, bahkan keuangan, bahkan apapun yang ada dalam keluarga kita taruh di dalam doa kita. Kita berseru, ya Abah, Bapa, berikanlah kami kekuatan, berikan kami solusi, berikan kami segala apa yang daripada Engkau, sehingga kehidupan kami lebih baik daripada kehidupan hari-hari ini. Tuhan akan memampukan, profetik, katakan, deklarasikan setiap hari, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasih, Tuhan memberkati setiap orang yang kami cintai, bahkan semua orang mengenal Tuhan dan Tuhan memberkati. Inilah yang menjadi sebuah landasan kita sebagai hamba Tuhan, berpikir selalu positif untuk memberikan yang terbaik atas setiap ucapan kita, supaya kita menjadi anak-anak terang dan kita tetap
melakukan segala sesuatu bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Itulah yang memampukan kau bisa baik, memampukan kau bisa memberikan segala-galanya untuk orang lain. Kalau kita secara daging kita masih memiliki keegoan, memiliki bahwa diri kita ada yang paling unggul, bahwa diri kita paling hebat. Tetapi ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, saudara bilang, I love semua karena kasih karunia. Dan saudara akan menjadi orang yang rendah hati. Dan saudara akan mengalami sebuah proyek Tuhan, yaitu damai sejahtera dan menghibur kepada setiap orang. Dan banyak orang-orang yang datang kepada saudara karena saudara menyenangkan, karena ada Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, sehingga engkau dikatakan bait sucinya Tuhan di dalam batinmu. Itulah yang menjadi renungan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Saya percaya bahwa saya hari ini dan saudara sudah dapat supranaturalnya Tuhan atau suplemen, yaitu bersandar kepada Tuhan. Dia yang memampukan saya dan saudara untuk melewati segala rintangan dunia yang semakin jahat. Dan kita adalah, dan saya dan saudara menjadi pemenangnya. Terima kasih. Inilah firman yang kami sampaikan, saudara-saudaraku. Dan sebentar kami akan tutup dengan doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Bahwa setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, semua dengan kemampuan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami naikkan doa-doa kami untuk pagi hari ini. Untuk siapapun yang ada di Zoom ini. Untuk Pak Hari Jakar yang ada di Australia. Tuhan berkati. Berikan kekuatan yang baru. Hikmat yang baru. Bahkan segala persoalan, kondisi situasi, Tuhan buat berhasil. Mampukan segala apapun dalam pekerjaan. Semua karena Engkau. Berkati Pak Hari dan keluarga. Dan semua jemaat-jemaatnya yang ada di Australia. Dan Tuhan memberkati apapun kebutuhannya. Memberkati apa yang menjadi pergumulannya. Semua di dalam Tuhan. Dia yang memampukan Pak Hari dan keluarga dan jemaatnya menjadi pemenang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia Lalang Tuhan yang ada di Palu. Yang habis operasi mengalami kelemahan. Kami serahkan di dalam kasih anugerah. Engkau adalah tabib buat kami. Engkau adalah solution buat kami. Kami tidak berdaya dan kami tidak mampu menyelesaikan apapun di dalam hidup kami. Tapi hari ini, I believe in Jesus. Kami percaya Engkau dengar setiap doa pagi hari ini. Berkati Ibu Lydia, berikan kesehatan yang lebih baik, supaya Ibu Lydia tetap melayani, dan tetap di dalam kasih anugerah-Mu, dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Engkau yang telah menyembuhkan, Engkau yang telah menyempurnakan segala penyakit yang saat ini dialami Ibu Lydia Lala. Berkati Ibu Lydia, berkati anak, suami, dan semua pelayanan dan pekerjaannya yang ada di Palu. Tuhan berkati juga untuk Mawar, dimanapun Mawar berada, dalam kondisi atau apapun, dia tetap berserah kepada Engkau. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang menjadi kebutuhan, dan keluarga besar daripada orang tua, suami, istri, anak mereka, Tuhan berkati. Kami percaya, dan yang tidak kami sebut satu persatu, untuk Pak Tommy juga Tuhan berkati. Apapun situasi kerja, apapun yang saat ini dialami, biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan, dan kami semua menjadi umat tebusan-Mu yang mengalami kemenangan karena Engkau. Berkati juga Ibu Pinkan yang ada bersama kami di Zoom ini. Apapun situasi kondisi, kami serahkan kepada Engkau, supaya apa yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Ibu Pinkan semua dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati juga Zoom yang saat ini kami sedang pakai, supaya Zoom ini menjadi Zoom yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi yang baik ini Tuhan, kami rindu untuk menjadi berkat
mendoakan banyak hal, dan kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, sesungguhnya Tuhan Engkau mendengarkan setiap seruan jerit tangis hati kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mohonkan Engkau ya Tuhan, melawat setiap keberadaan hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami yang kami kerjakan, keluarga kami, pelayanan kami, biarlah kiranya semua itu diberkati oleh Tuhan. Dan semua itu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, dimanapun saat ini kami berpijak, kami yakin Engkau sudah menempatkan kami di tempat yang dimana Tuhan sendiri menentukan. Oleh karena itu jadikan juga kami berkat ketika kami berada di tempat kami masing-masing, menjadi garam dan menerangi kegelapan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keberadaan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia disertai oleh Tuhan. Pula dengan segala pemimpin-pemimpinnya, mereka ada dalam kendali Tuhan. Mereka semua ada dalam rencana-rencana Tuhan dalam menjalankan program-program yang ada. Sehingga makmurlah rakyat, makmurlah bangsa kami Indonesia ini. Dan biarlah kiranya hikmat dari surgawi Tuhan berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tentukan dalam mereka memimpin baik bangsa dan wilayah mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan di seluruh pelosok negeri ini yang ada. Biarlah kiranya sejahtera Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah kiranya kehendak Tuhan nyata menjawab seluruh pergumulan-pergumulan hidup mereka. Berkati pula hamba-hamba Tuhan yang berjuang. Biarlah kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi menyertai pelayanan mereka. Disertai tanda-tanda yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Engkau yang akan memberikan apa yang dibutuhkan mereka. Engkau juga yang akan ikut campur tangan dalam setiap segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam pelayanan kami. Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memagari, menjagai setiap gereja-gerejamu, sehingga amanlah mereka semua menunaikan ibadah mereka masing-masing. Dan biarlah kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi melawat setiap ibadah-ibadah yang ada, ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi yang baik ini, Tuhan. Kami akan melakukan tugas pelayanan kami. Kami tidak sendirian. Kami ikut sertakan Tuhan untuk menambah semangat dan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga Tuhan kami mampu mengatasi semua problem yang menghalangi, masalah yang ada di depan kami. Dan ketika itu terjadi, biarlah kiranya Tuhan membukakan jalan yang baru kepada kami. Sehingga penuhlah sukacita kami di dalam kami melayani Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam surga, sekali lagi, buat semua anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang ada di Zoom ini, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang hingga kini belum tersembuhkan. Kami minta kuasa kesembuhan dari tempat yang maha tinggi, mengalir, menjamah, memulihkan, menyempurnakan kesehatan kami masing-masing.
Sehingga ya Tuhan Yesus, kami dapat menceritakan bagaimana Tuhan memberkati kami, menolong kami, menyembuhkan kami. Dan melalui itu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami, apapun profesi kami ya Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Dan kami berdoa buat Bapak Sabto yang sudah Engkau urapi pagi hari ini, kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dari apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami percayakan keberadaan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka aman, damai, sentosa Tuhan, itulah yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami serahkan seutuhnya keberadaan hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau yang mengatur sehingga segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Kami yakin, kami percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memelihara kami. Dan Tuhan menyatakan segala mukjizat-mukjizatnya yang kami nanti-nantikan. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita tutup dengan doa berkat, Pak ya. Iya Pak. Oh, haleluya. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Engkau, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yaitu Yesus, selamat kami, yang telah pernah mati dan bangkit di hari ketiga, yang hari ini ada duduk di tata Allah yang maha tinggi, di surga di mana Dia sudah membuat rumah buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan segala apapun usaha kami Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh kami semua, Tuhan berikan berhasil. Dan kami tahu semua karena ada di dalam rancangan kekuatan hikmat yang daripada Engkau. Juga kami terima kasih buat sebuah kehidupan kami yang sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Yaitu Tuhan memberkati kita semua. Dan melindungi kita semua. Dan Tuhan menyinari wajahnya. Dan Tuhan memberikan Engkau dan kami semua, yaitu kasih karunia. Dan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, semua karena seizin Kau. Terpujilah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami dipuaskan oleh hikmat yang daripadamu. Kami bersandar kepada kekuatan hikmat yang daripada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Engkau yang memberikan kami hidup dan Engkau yang memberikan kami mati. Dan hari ini kami berseru dan berserah bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami sudah diberkati dari semua kehidupan kami, keluar masuk kami, dan apa yang kami kerjakan dan kami dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin.